warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah pada kesempatan malam lagi. Siang ya. Udah terus siang, malam terus ini urusannya. Pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu secara online ya. Semoga Allah memberikan kesehatan, kemudahan pada seluruh aktivitas yang kita lakukan. Ini coba saya share screen. Udah kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Ustaz. Oke, Kelihatan. ya. Jadi ini adalah tren ya. Ini saya ngomong tren dulu nih, biar nanti biar sambung ya dengan kegiatan yang nanti akan kita laksanakan ya. Jadi ini dari Google ya. Dari Google itu salah satu yang sangat populer untuk bisa dijadikan sebagai rujukan terutama dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Ini nanti karena momentumnya Ramadan. Nah, ini Navigating Ramadan with Digital 2023 Playbook. Jadi ini dalam format playbook dan ingin share ya terkait dengan apa sih nanti tren digital di 2023 terusnya di Ramadan yang sebentar lagi kita jalanin gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita bahas nanti di sini ada 3 poin. Yang pertama trend and now, terus learning from Ramadan 2022 dan Ramadan 2003 dan campaign planning. Jadi nanti kampanye yang nanti bisa di-share atau nanti yang bisa dibagikan kepada calon-calon donatur atau para donatur bisa nanti kita sampaikan. Nah, ini Indonesia di konsumernya ya atau saat ini itu kalau kita lihat udah banyak nih ya total user internetnya. Kalau jumlah penduduk Indonesia 265 jutaan, ini 220 juta sudah mengakses internet di Indonesia. Ini udah banyak ini. Sedangkan penetrasi across in 2022, nah ini internet ya, itu 77%. Sedangkan new internet users setelah pandemi, sejak pandemi dan setelah pandemi ya, itu 35 juta orang. Jadi ini udah online semua ini orientasinya. Dan kalau kita lihat di sini ada 3 tahapan ya. Kalau kita lihat orang mau bisnis, mau campaign di online itu paling tidak ada 3 ini. Awareness stage, consideration stage, action stage ya. Ini kemarin pada saat Covid ya, 48% list discovery as a top reason to shop in store. Jadi kalau dulu kalau orang mau belanja itu ya, jadi biasanya menulis dulu apa sih yang mau akan dibeli gitu ya, alasannya apa gitu. Nah pasca Covid itu menemukan ya produk itu lewat iklan di YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu penggemar YouTube ya nonton gitu ya di YouTube, itu pasti akan lihat konten-konten iklan tuh, baik itu barang, produk gitu ya atau jasa ya. Nah sekarang ngetrennya memang di YouTube untuk iklan, salah satu channel yang baik. Yang berikutnya adalah consideration stage, from the store try on to online review and information. Jadi setelah punya toko online atau punya platform ya. Kalau di BWA itu ya sudah ada websitenya, nah tinggal review ya, dan informasi kegiatan atau istilahnya review produk yang dimiliki gitu. Kalau sebelum dan sejak COVID itu 72% preferred in store shopping for it touch and feel. Jadi sebelum COVID itu 72% itu ke offline, maksudnya mengunjungi toko ya. Tapi 2022 sampai setelah COVID itu melakukan online dulu, melakukan penelitian di online, baru memutuskan produk atau jasa apa yang mau dibeli. Nah, baru yang tahapan terakhir itu adalah action stage, from a trip to the store to tap to purchase button. 50% dulu sebelum pandemi, they will never buy CPG ini, ya.
produk online. Jadi tidak membeli produk-produk yang secara online dulu ya 50%. Tapi pasca Covid, nah ini 78% kenaikannya sangat signifikan ya. Jadi beli produk-produk konsumsi ya, ini konsumsi nih, barang-barang CPG ini barang-barang konsumsi ya, secara online gitu. Consumer product apa G-nya ini ya, lupa saya. Nah kayak gitu, jadi Covid betul-betul mempengaruhi kinerja. Kalau dari sini kita lihat bahwa yang penting itu adalah ngiklan. Ini kalau punya budget ya, ngiklan di YouTube. Itu kalau punya budget, kalau nggak punya berarti harus punya channel YouTube. Ya, itu satu, punya channel YouTube. Yang kedua adalah melakukan apa? Melakukan riset. Ya, melakukan riset dalam konteks apa? Untuk berisi tentang review, memberikan informasi, ya kayak gitu. Nah, bagian yang ketiga baru orang akan membeli. Ini nih kalau lihat tahapan-tahapan perjalanan orang-orang saat ini ya online gitu. Wes, kecepatan. Nah, ini. Jadi di Ramadan yang paling tinggi konten kalau bicara YouTube tuh religius. Nah, ini jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang apa namanya yang nggak punya konten YouTube, nah mungkin masih ada waktu kesempatan di kontennya di ini ya, bikin ya. Nanti wah saya nggak bisa bikin kontennya, belum tahu. Nah nanti saya kasih share kelas khusus bangun channel YouTube. Nah nanti saya share ya di ending ini, nanti saya share informasinya. Nanti diingetin kalau lupa. Karena kalau dalam forum sekalian ini langsung diinformasikan caranya bikin channel YouTube seperti apa, dan yang sukses nanti akan habis waktu nanti, nggak cukup. Nanti saya share aja video-video tutorialnya dalam kelas khusus bangun channel YouTube, nanti insya Allah bisa dipelajari di rumah masing-masing. Nanti konten religius nomor 1 ya, terus inspiration, komedi, drama, sinetron. Nah ini kalau yang suka drakor ya, sinetron untuk menghabiskan waktu di Ramadan. Terus education, ini pendidikan, FMB vlog, travel blog, talk show, reality show, dan product review. Nah ini konten-konten yang paling tinggi nih selama Ramadan. Nah berikutnya adalah ini. Jadi generasi Z atau generasi anak-anak muda itu menggunakan YouTube untuk melihat konten untuk merasakan nostalgia. Wah ini jadi ini gambarnya preview ya, gambar preview back apa istilahnya ini, balik ke masa lampau gitu ya poinnya. Nah ini mungkin bisa jadi inspirasi kira-kira untuk menarik para calon donatur ya, konten-konten yang bisa di-up ya, konten-konten yang bisa dinaikkan untuk bisa menjaring calon-calon donatur juga bisa dari Insight ini. Indonesian are also exploring different content format on YouTube like talk show and sportainment. Ini 90% lihat talk show, 40% lihat badminton. Sedangkan interest pada makanan ya, ini yang paling banyak nih Korean spicy chicken ini, bulldog. Jadi kalau dilihat di sini ini banyak sekali interestnya, dan dari penjelasan yang ada di atas ya, memberikan informasi di tahun 2022 Ramadan tahun 2022 bahwa take away ya from brand to effectively build their campaign for Ramadan next year. Jadi dengan konten ini harapannya bisa memberikan campaign yang menarik untuk tahun ini gitu ya. Bahwa banyak sekali orderan-orderan online dari yang awal tadi kita bahas, bahwa yang tadinya tidak membeli produk konsumsi secara online saat ini itu 90% lebih orang-orang pasca Covid membeli produk-produk konsumen itu secara online gitu. Jadi ini penting nih untuk dipahami. Ya. Nah, ini. Jadi ini planningnya nih, planning di Ramadan 2023 nih, campaignnya. Jadi digitize every step of your brand funnel to be ever present throughout the consumer journey. Ini kalau bicara di consumer journey seperti ini nih. Jadi digital first, jadi maksimalkan channel-channel yang ada. Tadi kita bahas YouTube ya, yang paling tinggi. Bukan berarti channel Facebook itu nggak digarap, tetap ada gitu ya. Channel Instagram, channel Facebook,
TikTok, kalau Bapak Ibu mau main TikTok juga oke banget, itu saat ini lagi populer juga. Berikutnya connect meaningfully, personalized stroke audience, message, content creator, and technology. Jadi ini baru connected ya. Terus participate intentionally, automate to scale and always on. Ini contoh sukses story dari Nippon Pen. Jadi yang di chat masjidnya Nippon Pen jualan masjid ya. Jadi nah ini kalau kita lihat di sini itu berdasarkan ini ya. Berdasarkan kebiasaan atau apa namanya? Masing-masing yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian untuk bisa dijadikan inspirasi konten ya. Atau istilahnya bagaimana orang itu mempercayai atau kita bisa membuat kolam-kolam digital yang bisa dijadikan sebagai prospek untuk ditawari program atau project yang ada di BWA gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini dia spesifiknya juga jualan cat gitu ya. Tapi tidak semua pada saat campaign Ramadan itu yang di cat itu ya tempat ibadah gitu ya. Ini untuk menggambarkan bahwa mereka itu betul-betul memanfaatkan momentum Ramadan gitu. Yang berikutnya Telkomsel ya. Sambungkan senyum campaign ya, Telkomsel Point. Nah, biasanya ada yang langganan Telkomsel kan biasanya kan ada poin-poinnya itu kan nggak kepake, kadang hilang dan segala macamnya. Nah, ini sumbangkan senyuman ini dengan apa? Konten poin yang kita miliki. Nah, itu. Ini banyak sekali ya, banyak sekali. Nanti biar di-share sama Mas Ilham. Jadi bisa dipelajari sendiri, walaupun bahasanya bahasa Inggris ya. Dan ini sangat mungkin bermanfaat bagi Bapak Ibu yang juga melakukan bisnis ya. Bermanfaat. Nah, berikutnya adalah ini. Kalau punya budget lagi, itu adalah melakukan brand implication dengan apa? Amplify with personal relevant content. Jadi ngajak influencer gitu bahasanya. Bagaimana mereka ini memanfaatkan influencer untuk menginformasikan kegiatan atau produk-produk yang kita miliki. Di BWA sendiri influencer tidak kurang gitu ya, tidak kurang influencer, banyak sekali gitu ya, konten-konten yang ngajak wakaf. Mulai dari Mamah Dede ya, terus Tengku Wisnu, artis-artis muda itu sebenarnya banyak gitu ya. Tinggal nanti dioptimasi lagi di Ramadan gitu. Video-video tadi yang dari Pak Husen tadi terkait dengan video profil BWA dibutuhkan ya boleh juga itu. Kalau berat ya di-share link di YouTube-nya aja. Di YouTube sudah ada itu link video pro company profile BWA. Dan juga video-video dukungan tokoh atau artis juga bisa ada di YouTube, ada semua. Mungkin nanti tinggal di-explore, nanti bisa di-share kepada calon-calon donatur untuk apa? Menambah kepercayaan gitu ya. Nah, ini juga Indomie, ini sukses story-nya dia di Jawa Tengah ya. Jadi ini apa namanya, produk susu ya. Nah, ini drive efficiency across the funnel with automation. Jadi ini building awareness and consideration, ya apa sih yang mau kita jalankan ini ya. Jadi biasanya untuk bisa apa namanya, bisa maksimal itu kita bisa mainkan di aktivitas ini gitu. Jadi kalau Bapak Ibu kenal sama influencer bisa tuh online bareng tuh. Karena di sini nanti pas Ramadan go beyond work with YouTube creator and content. Kalau punya kenalan apakah saudara, adik, kakak, paman atau siapalah tetangga yang konten YouTuber atau dia influencer bisa tuh diajak kolaborasi. Ya. Untuk apa? Ya istilahnya untuk apa? Mengenalkan ibu atau bapak sebagai sebagai AE atau filantropis gitu ya. Orang-orang yang melaksanakan aktivitas filantropi gitu. Nah, itu bisa diajak tuh. Nanti istilahnya tetap aja nanti endingnya adalah ngajak mereka donasi gitu ya. Build consideration and action. Nah, setelah itu nanti ya bisa bikin apa namanya? Di-share semua tuh video-videonya itu. Nanti dari hasil live tadi, dari hasil kolaborasi nanti itu akan pasti mendatangkan view kan? View, komen atau engagement gitu kan? Sehingga nanti bisa diajak untuk donasi. Nah, ini kalau lihat ini seperti ini diagramnya. Nah, ini sukses story dari Nutrifood. Nah, Nutrimart. Nah, salah satu yang biasa diajak kolaborasi juga adalah
UKM gitu ya. Mungkin di sini ada yang kenalan toko online sebelah misalkan, atau punya tetangga yang dia juga jualan online misalkan, customernya juga bagus misalkan, lihat tiap bulan penjualannya juga rame. Nah, bisa diajak kerjasama. Atau dia nggak jualan online, dia punya kafe misalkan, ya udah diajak kerjasama misalkan. Misalkan nge-live di situ, nanti acara bareng di situ, nanti di YouTube-in gitu ya, bikin konten gitu ya. Jadi istilahnya kita gandeng orang-orang yang punya potensi untuk bisa dimaksimalkan gitu ya. Nih, ini salah satu Nutrifood Indonesia Nutrimart ya. Nah, ini funnel sukses stories di Tokopedia. Ini Tokopedia, ini dia. Tokopedia, dia top of mind dia. Terus considered, terus ini biasanya mereka shopping ads. Nah, ini iklan ya. Kalau di kita sebenarnya udah diiklanin semuanya gitu ya, udah kita jalanin, tinggal dimaksimalkan sebetulnya nanti untuk bisa di-share ataupun dimanfaatkan potensi-potensi oleh para agent atau para tim fundraising di lapangan. Yang berikutnya automation. Nah, ini biasanya diiklanin lagi tapi dengan sistem dynamic ya, performance max. Terus berikutnya adalah YouTube sub geo. Nah, ini nanti diiklankan tapi dengan lokasi, misalkan donatur atau donasi di misalkan Depok, donatur atau donasi di Cilengsi misalkan ya, atau daerah Kalimantan. Nah, itu udah by target ini ya, by lokasi gitu. Nah, itu bisa dimaksimalkan nanti. Nah, itu beberapa poin ya yang terkait dengan trends di Ramadan untuk menginspirasi Bapak Ibu sekalian dalam konteks untuk menyambut Ramadan ya. Poin-poin yang perlu poin-poin yang perlu diperhatikan adalah bahwa aktivitas yang ada di online ini menjadi satu hal yang penting untuk dilakukan gitu ya. Yang berikutnya adalah ini tadi ya, aktivitas. Saya juga ingin menyampaikan ini ya, ini sebagai review aja, sebagai pengingat ya, terkait dengan aktivitas yang kita lakukan ya. Ini kemarin saya coba bikin ini ya, panduan lebih baik, lebih update lagi terkait dengan aktivitas kita gitu, sebagai AE gitu ya. Nah, ini mungkin tambahan dan pengingat juga, karena kemarin Bu Ruby tanya ini jadi materi nggak Pak gitu. Nah, ini saya coba berikan biar lebih nangkep ya di para peserta nih gitu. Pada peserta Zoom kali ini. Yang pertama, kalau kita lihat dari pengertian filantropi, bahwa filantropi itu secara etimologis, istilah filantropi atau filantropi itu berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari dua kata, yaitu philos dan anthropos. Ya. Philos itu artinya cinta, anthropos artinya manusia. Berarti secara bahasa filantropi itu adalah aktivitas manusia dengan memberi atau giving ya, atau pelayanan atau services gitu ya, atau asosiasi atau association gitu kan, secara sukarela. Nah, ini tidak ada pengen apapun gitu, sukarela dia ya, amal lah, bodohnya kayak amal gitu. Untuk apa? Untuk membantu orang lain yang diberikan ya, membantu orang lain yang membutuhkan, yang diberikan sebagai apa? Sebagai bentuk ekspresi cinta gitu. Nah, ini kalau pengertian secara global ya, kalau filantropi. Sedangkan kalau di Islam, kita memberi seseorang itu bukan karena hanya cinta gitu ya, tapi karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ada ini hadis yang sahih dan sering kali dipakai oleh para dai, para ustadz gitu ya, khususnya di tim BWA juga, anjuran untuk bersedekah gitu. Ini mungkin bisa dihafal atau bisa diingetin juga, karena ini bagian dari aktivitas dakwah kita ya. Idamata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatun jariyah wa ilmu yuntafa'u bih wa walidin sholih yad'ulah. Jika seorang meninggal maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak-anak yang soleh yang mendoakan. Hadis riwayatnya Muslim. Nah, penjelasan hadis ini oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslimnya menjelaskan bahwa
Yang dimaksud dengan sodaqah jariyah ini adalah wakaf gitu ya. Nah, sedangkan apa itu wakaf? Nah, ini biar sama-sama memahami lagi. Wakaf itu adalah menahan harta yang dibagikan dan membagikan manfaatnya atau hasilnya. Jadi wakaf itu adalah menahan harta. Kenapa? Karena harta yang diwakafkan itu kepemilikan dari harta tersebut sudah putus. Artinya apa? Harta itu dikelola dan dimaksimalkan untuk kemanfaatan masyarakat umum gitu ya. Makanya kalau kita lihat kalau di masyarakat itu wakaf itu cenderungnya kayak tanah ya, kayak masjid, tanah, apalagi kuburan gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat wakaf itu sebenarnya nggak harus tanah gitu ya, nggak harus berupa masjid gitu ya. Tapi harta yang tidak habis sekali pakai. Nah, itu para ulama menafsirkan, jumhur ulama ya mayoritas, wakaf itu adalah memakafkan atau menginfakkan harta bahasanya yang ditahan kepemilikannya atau istilahnya hanya itu milik umum yang manfaatnya atau kebermanfaatannya diberikan atau dibagikan kepada masyarakat. Jadi barang itu nggak habis sekali pakai. Contohnya apa? Motor dakwah, misalkan motor. Di motor bisa juga tuh motor ini saya niatkan untuk wakaf. Pahalanya buat ibu, misalkan pahalanya buat bapak, misalkan pahalanya atau buat saya sendiri gitu juga bisa gitu ya. Dan motor itu kan nggak sekali pakai habis gitu ya. Nggak seperti makanan dimakan habis gitu ya. Makanya nggak ada wakaf yang berupa makanan tuh nggak ada. Adanya sedekah gitu ya. Kenapa? Karena makannya kalau dimakan udah habis gitu. Kenapa? Karena syarat dari wakaf, salah satu wakaf itu tidak habis dalam sekali pakai. Makanya barangnya itu harus tetap ada gitu ya. Paling enggak kalaupun bentuk-bentuknya itu agak panjang lah istilahnya, usianya. Kayak tadi motor. Motor tuh kalau dirawat bagus, olinya ada gitu ya, perawatannya lancar, ya bisa sampai 20 tahun bisa tuh gitu kan. Kalau kecuali nabrak atau apa segala macam di luar ini ya, di luar kuasa ya. Gitu ya. 20 tahun masih bisa gitu. Maka itu pengertian dari wakaf. Nah, wakaf ini pertama kali disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Nah, para ulama berbeda pendapat bahwa pelaksanaan wakaf pertama itu apakah dilakukan Umar ataukah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau dilakukan di Umar itu ketika Umar berwakaf tanahnya di Khaybar setelah penaklukan tanah Khaybar gitu. Sedangkan pendapatnya mengatakan bahwa pertama kali yang berwakaf itu Rasul adalah ketika Rasul mewakafkan tanahnya ketika mau bangun masjid di Kuba di Madinah. Nah, kayak gitu. Ini bisa jadi referensi aja pengertian dan sejarah dari wakaf. Gitu. Nah, keutamaan wakaf itu dilihat dari dua ya. Yang pertama yang mendapatkan atau pemetik manfaat atau mauquf alaih istilahnya itu, mereka akan terbantu dari segi apa? Kebutuhannya ya. Mulai dari misalkan kesulitan air bersih, misalkan kayak BWA ya. Sulit air bersih di suatu daerah, nah BWA mengadakan program wakaf air bersih gitu, sarana air bersih gitu. Kita bangun sumur, kita pipanisasi dan segala macam itu dalam rangka apa? Membantu orang-orang yang kesulitan air bersih gitu. Wakaf Al-Quran juga sama. Di daerah-daerah pelosok itu susah sekali mau ngaji, mau belajar Al-Quran. Kenapa? Al-Qurannya nggak ada. Nah, BWA bantu tuh mereka dengan apa? Wakaf Al-Quran, distribusi Al-Quran ke daerahnya mereka gitu ya. Itu dari sisi yang pertama. Bahwa wakaf itu membantu kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Yang pertama. Yang dari sisi itu bisa juga untuk apa? Meningkatkan ilmu pengetahuan, kesehatan, wakaf berupa masjid, wakaf berupa pesantren, wakaf berupa rumah sakit juga bisa gitu ya. Jadi bisa dimaksimalkan ke sana juga. Dari segi pewakif itu tentu saja dapat pahala gitu ya, selama barang yang diwakafkan itu tidak habis. Makanya tadi kayak motor misalkan dirawat, ya paling tidak bertahan 10 tahun lah misalkan loh ya. Wah, bayangkan misalkan kita wakaf motor nih 10 tahun usianya gitu kan. Nah, dilalah ya kita kan nggak tahu ya azal datang kapan gitu ya, meninggal gitu. Sedangkan motor itu dipakai untuk dakwah misalkan, wah itu luar biasa itu, mengalir terus pahalanya gitu kan. Atau kita ngajak orang wakaf air bersih misalkan. Ternyata sarana air bersihnya itu udah bertahan. Ini pengalaman saya waktu itu saya di program ya, itu kita meresmikan wakaf sarana air bersih itu tahun 2012. Terakhir saya kontak itu masih ada tuh partner lapang yang di Gunung Merapi, saya kontak informasinya masih ada dan masih berjalan gitu. Itu kalau dihitung sekarang itu
udah 11 tahun gitu. Jadi 11 tahun tuh ngalirin pahala, coba bayangkan. Ngalirin pahala terus, luar biasa ya. Gitu. Jadi ini ya, luar biasanya wakaf. Jadi kalau kita lihat dengan bahasa yang sederhana dan kata-kata yang mudah diingat itu ada 5 nih. Yang pertama, pahala selalu mengalir walau sudah wafat. Yang kedua, manfaatnya akan dirasakan oleh banyak orang. Kalau misalkan tadi ya, contoh wakaf masjid, akan dirasakan banyak orang, tidak hanya satu orang. Wakaf sarana air, tidak hanya satu dusun, bahkan satu desa atau beberapa RT itu juga bisa kita bantu sekaligus. Makanya manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Yang berikutnya adalah pembelajaran bahwa harta yang kita miliki tidak kekal. Maka ini pembelajaran sebenarnya ketika kita wakaf gitu ya. Ketika kita jadikan harta kita itu diwakafin, itu kan diputus. Kita nggak berhak lagi atas harta itu gitu ya. Maka itulah sebagai bentuk pembelajaran bahwa harta itu hanya titipan gitu ya dan tidak kekal gitu. Makanya seharusnya kalau kita bicara wakaf, bicara sedekah itu ya kita kasih yang terbaik. Karena itu yang akan kembali. Itulah sejatinya harta kita kan gitu bahasanya. Yang keempat, membantu orang lain yang kesulitan. Tadi ya, kayak kesulitan Al-Quran, kesulitan air bersih, kesulitan belajar karena sarana pendidikannya nggak ada, gitu ya, dan yang lain-lain. Yang kelima, menguatkan dakwah dan syiar Islam. Nah, kenapa? Karena wakaf ini syiar dakwah, gitu ya, sehingga ya pastinya dapat pahala kita bagi kita yang melaksanakan. Nah, ini pengertian dan keutamaan wakaf semoga bisa memberikan refresh dari kegiatan yang kita laksanakan. Kalau masih belum bisa berwakaf ya minimal ya kita di sini ya kami nih ya kami saya Bu Ruby Mas Ilham ini kan dalam konteks memfasilitasi Bapak Ibu para AE untuk bisa melaksanakan ya istilahnya kegiatan filantropi ini ya. Dengan apa? Dengan mengajak orang-orang berwakaf. Ketika ngajak aja itu insya Allah udah dapat pahala gitu ya. Apalagi ketika nanti ada orang yang berwakaf itu pahalanya double-double tuh gitu loh bahasanya. Kami di sini insya Allah juga kecipratan pahalanya. Kalau bahasa Pak Erwin itu serpihan-serpihan. Serpihan-serpihan pahala gitu. Tapi kalau bahasa saya kecipratan pahala. Nah, gitu. Karena yang punya pahala paling banyak istilahnya itu tentu yang di depan gitu. Bapak Ibu sekalian yang menghadapi atau yang mengkontak para donatur, para wakif gitu kan, kita kecipratan aja bagiannya gitu. Itu kira-kira. Nah, poin penting yang berikutnya adalah mindset gitu ya. Apa itu mindset? Nah, ini penting untuk bisa kita pahami bersama bahwa dalam melaksanakan aktivitas filantropi itu ada beberapa mindset yang harus kita miliki gitu. Kenapa? Agar jangan sampai apa yang kita kerjakan itu mengganggu atau malah membuat kita itu tidak enak, tidak nyaman gitu ya. Karena faktanya sebetulnya kegiatan kita itu dalam tanda kutip ini ya, memanfaatkan dana umat atau harta umat untuk apa? Membantu problem sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, gitu. Jadi kita ini sebetulnya kalau kita lihat banyak sekali orang-orang kaya ya, yang mereka itu bingung hartanya mau diapain gitu. Nah, posisi kita itu, nah ini kita itu posisinya membantu mereka ya. Membantu dalam konteks orang yang membutuhkan betul-betul membutuhkan tadi kayak misalkan butuh air bersih gitu kan. Di sisi yang lain kita juga membantu orang yang punya harta yang bingung mau menyalurkan hartanya kemana. Nah, gitu. Jadi posisi, nah satu utamanya itu lembaga filantropi bukan lembaga yang butuh dikasihani. Ini mindset pertama. Jangan sampai kita seakan-akan memposisikan kita itu kayak butuh dikasihani gitu. Itu kurang pas. Karena apa? Karena posisi kita itu membantu mereka. Membantu mereka itu siapa? Membantu orang-orang yang ingin menyalurkan hartanya untuk bersedekah, berwakaf gitu ya. Jadi ini sama-sama membantu gitu. Yang berikutnya jangan memaksa donatur untuk berdonasi besar gitu ya. Nah ini kenapa? Karena yang penting sebetulnya ada satu amalan yang disukai Allah itu kan amalan yang istiqomah walaupun nilainya kecil. Maka kalau Bapak Ibu lihat ada sedekah subuh gitu ya, ada sedekah Jumat, itu konsisten aja walaupun nggak banyak yang penting konsisten. Misalkan sehari 10.000 berarti kan sebulan 300.000 gitu kan. Atau seminggu atau setiap Jumat 50.000 berarti sebulan 200.000 gitu kan. Nah ini yang penting konsisten aja gitu bahasa. Yang berikutnya ya ini kampanye yang dari fundraising bukan sekedar mendapatkan dana namun dapat menciptakan value dan impact. Mungkin ini yang belum dimaksimalkan oleh teman-teman AE ini adalah value impact. Maksudnya value impact itu adalah informasinya. Informasi kepada siapa? Informasi kepada donatur.
informasi kepada calon donatur yang belum dimaksimalkan informasinya kepada mereka gitu. Mungkin seakan-akan kitanya minta atau gajak mereka donasi terus gitu ya, tapi jarang menginformasikan apa yang sudah terjadi gitu. Value apa yang sudah terbentuk, impact apa yang sudah terjadi, ini mungkin kadang-kadang kurang dieksplor. Kalau bicara value itu tentu saja nilai ya, nilai atau istilahnya hal yang didapatkan gitu ya, yang didapatkan oleh siapa? Oleh para donatur misalkan. Kalau berupa UKM, berupa perusahaan, kalau value-nya tentu dia citranya naik tuh di masyarakat gitu ya, bahwa peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap orang-orang yang kesulitan tuh akan muncul dan naik. Dan impact, nah impact-nya akan dirasakan oleh orang penerima manfaat. Misalkan orang yang sulit air bersih, impact dari dibantunya atau dibangunnya sarana air bersih, misalkan kesehatan meningkat, pendapatan masyarakat jauh lebih baik. Kenapa? Uang yang tadinya dipakai untuk beli air sudah tidak semuanya dipakai untuk beli air, sebagian bisa ditabung atau sebagian dipakai untuk biaya sekolah anaknya. Nah, gitu-gitu ya. Jadi impact-nya banyak banget gitu ya. Kalau wakaf Al-Quran gimana impact-nya? Yang tadinya sulit belajar Al-Quran, anak-anak udah bisa belajar, tidak hanya di sekolah atau di TPA atau di rumah Quran, tapi juga bisa belajar di rumahnya. Kenapa? Karena sudah punya Al-Quran di rumahnya. Nah, gitu. Itu impact-impact yang istilahnya perlu di sounding terus ke donatur gitu. Tak usah bosen gitu. Kenapa? Karena inilah yang bisa kita ciptakan gitu ya. Sukses story yang kecil ini insya Allah akan sangat berdampak pada aktivitas yang kita kerjakan. Nah, ini yang poin penting berikutnya ya, dari 3 mindset tadi itu harus diperhatikan betul sehingga nanti betul-betul bermanfaat buat kita nih ya sebagai AE dan juga menyampaikan kepada donatur. Nah, ini journey to be sukses AE ini ada 3 nih. Ini apa yang saya sampaikan ini. Yang pertama, bangun kolam calon-calon donatur dengan membuat grup Telegram. Tadi saya sampaikan tadi di awal di grup Telegram. Grup Telegram itu sebagai penampung ya. Penampung orang-orang yang tertarik dengan konten-konten kita yang kita berikan. Khususnya yang orientasinya ke donasi gitu ya. Nanti sekali lagi saya share di kelas khusus bangun channel YouTube karena salah satu channel yang bisa dimainkan itu channel YouTube. Yang kedua, bangun personal branding. Nah, ini kalau saya lihat belum ada atau sangat sedikit ya di AE pusat ini atau bahkan nggak ada nih yang membangun personal branding di sosmed dan dengan apa? Dengan upload konten yang sudah dikuasai. Ini saya akan memulai nih. Seharusnya Mas Ilham di Burubi ini bisa memulai juga. Sebagai contoh nih, kalau yang di daerah ada beberapa yang udah praktek itu. Kayak di Surabaya ada ya, di Jogja ini baru mulai. Kalau yang personal branding itu sangat penting gitu ya. Caranya gimana? Ya personal branding kita mau di branding jadi apa, dikenal sebagai apa gitu. Nah, ini penting ya. Kalau kita adalah sebagai agen atau filantropis ya kita pengennya dikenalnya sebagai orang-orang yang aktif dalam kegiatan sosial atau lembaga filantropi gitu ya. Seharusnya ke situ. Nah, kontennya dari mana? Kontennya itu banyak sebetulnya. Di BWA bank konten itu udah banyak, tinggal di copy paste disesuaikan dengan kebutuhan yang ada gitu. Nah, yang ketiga, daftar di website untuk mendapatkan kode tracking. Nah, ini ya nanti kalau kita punya channel YouTube ya atau kita share nanti di Telegram itu masing-masing kodenya bisa dimunculkan di sana. Jadi ini bagi agen-agen yang baru mungkin kesulitan ya untuk mendapatkan atau ada kendala ya. Kemarin saya cek ada laporan dari Mas Ilham, ada kendala untuk akses di dashboard dan segala macamnya. Bagi agen-agen yang sudah pernah daftar, yang udah tahu gitu ya, insya Allah udah lancar tuh. Termasuk mendapatkan kode trackingnya. Bagi yang baru-baru mungkin agak kendala karena kita udah lama nih bangun sistemnya ini. Hanya saja mungkin karena perubahan perpindahan ya. Karena ini sempat ganti platform juga, maksudnya bahasa pemrograman, dan saat ini juga masih dalam proses pemindahan dari server yang lama ke server yang baru, sehingga mungkin ada trouble sedikit yang perlu penyesuaian karena adanya maintenance yang ada di tim IT yang ada di BWA. Ini yang bisa dilakukan, bisa dimanfaatkan. Nah, untuk membangun personal branding atau kolam ikan tadi atau kolam donatur tadi apa yang dilakukan gitu ya. Nah, yang paling penting, yang paling diistiqomahkan ini membuat jadwal kampanye. Nah,
kalau belum kenal kepada calon donaturnya harus punya konten perkenalan diri. Ini dua variasi ya. Dari sisi personal, apakah dari segi personal pribadi atau dari segi profesional kerjaan misalkan. Bikin dua aja nggak apa-apa. Atau kalau nggak mau cukup satu aja nggak apa-apa juga, satu personal ya, satu perkenalan dirinya satu. Yang berikutnya adalah konten informasi perkenalan lembaga, dalam hal ini BWA. Itu paling tidak 3 variasi. Bisa tentang profil BWA, tadi ada videonya, bisa di-share tadi, masih dari Pak Husen tadi ya, bisa dimainkan, dikenalin gitu ya. Capaian BWA ini bisa peresmian, distribusi, ya program-program dan yang lain gitu ya. Nah, laporan juga ada. Berikutnya adalah konten penawaran proyek. Nah, baru jualan gitu ya. Menawarkan apa? Donasi tentunya. Gitu ya. Bisa wakaf Al-Qur'an, bisa wakaf air bersih, bisa wakaf khusus dakwah, baik itu motor dakwah, kapal dakwah, pesantren dan yang lain bisa. Teman-teman bisa exploring di website BWA. Nah, yang keempat adalah konten edukasi wakaf dan sedekah. Banyak sekali sebetulnya cerita-cerita ya untuk mengingatkan kita beramal dan juga kisah-kisah inspiratif seputar sedekah ini. Kalau teman-teman atau para peserta Zoom meeting pada kesempatan siang hari ini bisa dapatin atau bisa konsisten dengan 4 hal ini, insya Allah branding sebagai filantropis itu akan kebangun, akan kebentuk gitu kan. Nah, kontennya itu di-share di mana? Tadi saya bilang di konten YouTube, di konten Facebook, di konten Instagram atau TikTok, silahkan saja gitu. Bisa dimainkan di sana. Nah, ini bank konten, ini ada nih. Biasanya Mas Ilham tuh atau Bu Ruby yang nge-share. Ini bank konten fundraising ini banyak sekali nih kayak gini nih kan. Bahwa kita udah distribusi pipanya gitu. Karena ini, wah ini luar biasa ceritanya ini kalau disampaikan ke donatur gitu loh. Hanya saja kalau kita hanya nge-share di WA itu historinya hilang gitu. Tapi kalau kita punya tempat sendiri, katakanlah Facebook gitu ya, punya channel Facebook sendiri atau channel YouTube. Nah, memang ini perlu effort, tapi jangka panjangnya akan sangat bagus gitu ya. Itu apa? Kita akan dapat personal branding sebagai filantropis gitu ya. Di sisi yang lain, kita juga akan mendapatkan orang-orang yang loyal untuk berdonasi lewat kita gitu kan, bahasa seperti itu. Nah, ini laporan-laporan, Bapak Ibu bisa lihat di BWA ID laporan ya. Di form laporan sini, ini ada banyak, ada laporan bulanan, laporan program, laporan tahunan, laporan keuangan. Ini bisa di-share nih, ya. Untuk mendapatkan kepercayaan dari para donatur. Dan filenya sudah PDF, bisa langsung di-share gitu. Nah, ini di blog wakaf kita, di blog.bwa.id. Ini banyak pengertian-pengertian dari zakat ya, kumpulan doa dari dalil hadis ini bisa juga di-share untuk menambah portofolio, menambah konten yang dimiliki oleh Bapak Iban, membangun personal branding gitu ya. Secara teknis mungkin tidak saya bahas di sini. Mungkin akan ada sesi berikutnya kalau kalian mau fokus membuat kolam ikan atau kolam calon donatur gitu ya. Dalam konteks ini adalah konten di YouTube ataupun di sosmed gitu ya. Kita coba fokuskan di YouTube atau di TikTok gitu ya. Karena saya juga baru belajar bikin TikTok gitu ya. Bisa juga dimainkan di sama-sama belajar di sana. Tapi kalau misalkan yang saat ini saya punya video tutorial dan kelasnya itu kelas membangun channel YouTube. Nah, nanti bisa belajar bareng-bareng di sana. Karena saya juga sudah punya sebenarnya channel YouTube, tapi optimasinya untuk membangun sebagai personal branding saya belum punya, masih akun umum ya. Namanya Syiar Akidah, bisa dicek nanti di YouTube. Syiar Akidah isinya itu murotal. Rencananya mau ceramah juga nanti. Sedangkan atas nama saya pribadi itu sudah ada, namanya Darminto TV, isinya ya inspirasi tadi, ceramah sama tutorial digital marketing. Nah, ini mau saya optimasi juga nih gitu ya. Sama-sama belajar kita. Insya Allah nanti bisa dimaksimalkan bareng-bareng. Mungkin itu sesi sharing saya pada kesempatan siang kali ini. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan atau perlu ditanyakan, monggo silakan saya serahkan kepada moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Darminto atas materi yang diberikan pada siang hari ini. Kemudian yang saya garis bawahi berarti
tadi mungkin banyak para peserta yang bertanya karena Pak Darmito berulang kali bilang AE gitu ya. Nah, AE itu sebutan lain dari Digital Fundraiser. Jadi kita semua ini adalah bagian dari tim Digital Fundraiser. Kemudian kita ini menjadi, insya Allah menjadi jembatan terdepan dalam melayani kebaikan, baik itu untuk muslimin yang berkelebihan dunia, kepada muslimin yang membutuhkan bantuan gitu ya. Kita sebagai jembatan terdepan kebaikan, insya Allah kecipratan pahalanya pastilah insya Allah. Nah, kemudian trennya, tren Ramadan di 2023 ini itu kita ke digital ya Pak ya. Berarti ke digital. Signifikan sekali ya angkanya ya. Hampir 50% dari sebelum COVID sampai ke pasca COVID itu sendiri ya. Kemudian tren yang paling tinggi adalah YouTube. Jadi yuk kita sekarang kita mulai follow YouTube-nya Pak Darminto, darminto.tv, Pak Darminto TV ya. Kita coba belajar di situ sama-sama ya bareng-bareng. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan karena ini kan temanya adalah sharing session, jadi kita santai aja, tidak usah takut salah atau tidak usah malu itu untuk bertanya. Insya Allah saya yakin sih peserta hari ini sudah banyak yang expert ya Pak main sosial media. Mungkin juga ada yang mau dibagikan kepada kita untuk tambahan ilmu di media sosial, silakan. Kami persilahkan. Boleh top hand di chat atau langsung ngechat aja, silakan. Di sini juga ada Mbak Amanda ya. Saya dengar dia kreator digital ya Pak. Mbak Amanda, mungkin ada yang mau dibagikan. Mantap. Ada yang mau dibagikan kepada kami? Monggo, silakan. Yang lainnya juga silakan. Pak Husin? Ada ya. yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih Pak Darmito, kayaknya bagus sekali itu YouTube-nya itu saya juga sering bikin-bikin. Mudah-mudahan kita optimalkan lagi sebagai apa namanya untuk promosi program-program BWA ini. Dan mungkin saya mau lihat juga nih Pak di Pak Darmonto TV ya, sehingga kita bisa belajar. Saya banyak belajar membuat konten, mudah-mudahan apa yang sudah berhasil akan kita sampaikan juga. Maaf ini ada apa namanya bangun kita lewat ini aja chat. Terima kasih. Jazakallah khair Pak Husin, follower udah dapat nih satu nih Pak Husin. Follower Darminto TV. Dan jangan lupa follow juga akun-akun BWA yang lain ya. Kan ada tuh di setiap share. Terima kasih Pak Husin. Yang lainnya ada yang mau dibagikan? Sedekah ilmu, monggo. Di hari Jumat yang berkah ini sedekah ilmu, silakan. Pak Yaya, mungkin Pak Yaya, monitor Pak Yaya. Iya Bu, maaf ini lagi nyetir Bu. Oh Masya Allah. Lagi di perjalanan. Diamankan Pak Yaya. Ya, terima Ya, kasih ya, Bu. sudah menempatkan Ya. Nyimak aja Bu. Oh, Masya Allah. Siap-siap Pak Yaya. Bu Nur Hayati,
Bu Nur Hayati, monggo. Oh, Bu Nur Hayati udah live ya. Bu Priska dari Gorontalo, monggo. Jika ada yang mau ditanyakan, Mbak Priska, Bunda. Ya, halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, maaf ini kameranya nggak bisa on, soalnya saya lagi nggak pakai jilbab ya. Perkenalkan, saya Amanda, saya dari Bekasi. Mungkin di sini semuanya kebanyakan teman-teman sudah tahu, apalagi pengurus BWA ya. Kebetulan kalau dibilang saya ini kreator digital belum ya, tapi kalau marketing digital, alhamdulillah saya marketing digital memang. Jadi gini, kalau tadi kan Pak Darminto menyinggung persoalan untuk bisa building atau membangun personal branding ya. Jadi seperti ini. Kebetulan karena memang saya lulusannya manajemen ya, jadi sedikit banyak saya paham dan kebetulan juga memang saya ikut beberapa kelas sebelumnya untuk personal branding, marketing dan lain sebagainya. Jadi saya coba untuk sedikit sharing ilmu di sini untuk teman-teman semua, terutama apa yang dibilang sama Pak Darminto tadi itu benar. Untuk di zaman sekarang kita harus bisa, meskipun saya mohon maaf sebelumnya saya tadi nggak ngikutin meetingnya dari awal, pas di akhir saya barusan masuk karena saya barusan bisa ada waktu untuk masuknya. Kemudian di zaman digital seperti sekarang, memang kalau misalnya kita hanya promosi melalui WhatsApp, sepertinya agak kurang ya, karena kebetulan tidak semua orang bisa punya database WhatsApp yang banyak seperti itu. Dan kebanyakan orang-orang ini kita dapat database-nya pasti dengan cara masuk ke grup 1 dan lain-lainnya. Sedangkan sekarang ini kebanyakan isi-isi grup ini adalah bapak-bapak ataupun hanyalah bot WhatsApp seperti itu, karena mereka juga buat promosi. Jadi kebanyakan agak susah gitu loh kalau kita hanya mengandalkan WhatsApp. Apalagi sekarang ini banyak banget yayasan-yayasan di luar sana yang mengatasnamakan sedekah, yatim, dan sebagainya, tapi kebanyakan itu, mohon maaf ya, memang tidak semua, tapi kebanyakan rata-rata penipuan. Jadi untuk, bagaimana saya bilangnya, untuk mendapatkan kepercayaan dari orang itu sekarang memang rada susah. Jadi memang jalan yang paling mudah tapi tidak mudah karena ini bakalan makan waktu. Cuman memang ini akan bagus untuk masa depan dan makan waktunya itu memang sebenarnya nggak cukup 1-2 bulan. Jadi kita usahakan untuk membangun personal branding terlebih dahulu seperti yang tadi Pak Darminto sempat singgung ya. Saya juga tadi langsung cek YouTube-nya Pak Darminto, saya lihat kontennya, ada beberapa saya belum lihat sih, cuman saya lihat ada beberapa, kemudian kontennya masih campur aduk sih saya lihat tadi gitu ya. Jadi gini, kalau memang kita mau ngebangun personal branding itu, kita bisa mulai dari tentuin dulu kita apa, sedangkan kita ini kan di bidangnya keagamaan ya, sedekah dan lain sebagainya. Kalau misalnya teman-teman di sini kira-kira nggak mau menunjukkan muka untuk personal branding gitu kan, tidak mau menunjukkan muka di kontennya saat membuat konten, itu bisa. Jadi mungkin kita membuat sebuah tulisan seperti itu, atau tanya jawab melalui suara saja seperti itu kan. Misalnya kita dapat chat apa, lalu kita buat seperti sesi tanya jawab singkat saja gitu kan. Cuman kita berusaha untuk bikin videonya pendek seperti itu. Jadi orang tidak bosen, dan untuk share-nya bisa langsung kita share untuk di YouTube atau di TikTok dan sebagainya. Nah, saran saya untuk pertama kali di personal branding-kannya itu, kita yang lebih banyak itu sebenarnya di YouTube. Kita lewat YouTube Short, bukan dari video yang panjang, melainkan video yang pendek seperti itu. Nah, kemudian
setelah kita bangun mungkin kita harus konsisten ya. Untuk bisa membangun akun itu kita harus konsisten. Jadi untuk membangun akun kita harus konsisten, setiap hari minimal kita harus upload 1 atau 2 konten, itu harus konsisten. Kalau seperti kita nih tidak mau menunjukkan muka seperti itu kan, tapi kita ingin menyampaikan dakwah serta pesan-pesan seperti itu. Mungkin ada beberapa video dari buatan dari tim BWA bisa kita pakai sesekali seperti itu untuk konten disebarkan. Kemudian selang-selingnya kita bisa mungkin kutip-kutip ayat Al-Quran atau sebagainya, itu dari Al-Quran, kita ketik ulang, atau hanya sekedar kita foto, kita tulis, kemudian di captionnya atau judul itu kita tulis ayat tentang sedekah atau sebagainya. Kemudian kita kasih arahan lebih lengkapnya bisa namanya apa? Lebih lengkapnya langsung bisa cek di kolom komentar. Mohon maaf. Nah, nanti di kolom komentar itu bisa kita sematkan pesan yang mana nanti itu seperti captionnya lengkap ya, kita bikinnya pengertian sedekah itu apa, secara singkat saja, tidak perlu panjang-panjang pengertian sedekah itu apa, kemudian sedikit memperkenalkan kami siap membantu Anda dari lembaga BWA untuk menampung sedekah atau wakaf Anda dan lain sebagainya, kemudian cantumkan nanti nomor telepon kita serta juga atau langsung nomor rekening perusahaan seperti itu. Jadi seiring waktu video itu berjalan gitu kan, kalau memang orang bersimpati, mereka langsung bisa transfer, bisa konfirmasi seperti itu. Jadi selagi kita membangun akun kita, 1-2 orang yang melihat itu sebenarnya bisa sambil mereka berwakaf atau bersedekah seperti itu. Sama halnya dengan di TikTok ataupun di Facebook Reels ya. Kemudian juga di WhatsApp itu bisa kita share-nya melalui status meskipun 24 jam, hanya 24 jam, tapi kalau misalnya kita rajin gitu setiap hari kan pasti ada aja gitu dong. Dan juga itu kontennya bisa kita juga sambil share ke teman-teman yang lain yang misalnya ke klien yang sudah potensial seperti itu, yang memang sudah pernah bersedekah seperti itu, hanya untuk mengingatkan atau lain sebagainya seperti itu sih. Kalau misalnya ada yang kurang saya mohon maaf ya, karena ini sebenarnya pengetahuan dan ajaran tentang strategi konten serta marketing itu saya campur-campur. Jadi saya berusaha untuk menjelaskan sesingkat-singkatnya. Saya harap sih teman-teman di sini serta para pimpinan memaklumi deh. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum. Masya Allah ya, dari tadi saya menyimak, menarik sekali ini penjelasan dari Mbak Amanda ini ya. Memang beliau insya Allah berniat untuk membagi ilmunya kepada kita ya. Jadi dalam hal ini kita memang perlu membangun trust gitu ya Mbak Amanda ya. Membangun trust. Jadi bagaimana medsos kita itu orang menjadi percaya kepada kita bahwa kita itu bergerak di bidang filantropi Islam. Seperti itu. Saya juga belum sama sekali belum ke sana ya, karena kemarin sempat sibuk admin gitu ya. Insya Allah nanti ke depannya kita sama-sama belajar. Baik, jadi harus aktifkan Reels, FB, kemudian membuat video-video pendek YouTube gitu ya, Mbak Amanda. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmunya. Yang lainnya mungkin ada yang mau menambahkan, kami persilahkan. Dengan senang hati kami berbagi menerima ilmu dari bapak-bapak, ibu-ibu. Sukses, tak lupa ya kami doakan Mbak Amanda sukses terus digital marketingnya, selain menjembatani umat, juga untuk bisnis yang lainnya yang sudah berjalan. Amin ya Rabbal Alamin. Yang lainnya silakan. Ada yang mau menambahkan? Ini menarik sekali nih menurut saya nih Mbak Amanda ya.
Silakan, siapa ya? Saya lihat di sini. Bu Endah mungkin ada Pak Langgeng. Bu Endah, Pak Langgeng, bagaimana? Karena ini sudah menunjukkan pukul 15.00 ya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, bagaimana Pak Ilham? Masih kita kasih waktu? Para digital fundraiser semangat ya. Bismillah. Semangat menjadi jembatan untuk melayani umat, melayani yang ingin berbagi dan melayani yang membutuhkan. Pak Husin? Ya semangat enggak, mudah-mudahan saya bikin-bikin itu tadi ya, bagus tuh. Pembuatannya jawab, tampil, kalau enggak ya buat tulisan. Insya Allah mau kita cobain. Mudah-mudahan lebih baik. Mantap Pak Husin ya. Iya, kebetulan banyak saya bikin TikTok, YouTube juga, cuman makanya ini program ini mau kita masukkan. Jadi yang sudah hasil juga perlu. Makanya saya perlu video-videonya itu, nanti saya mau ngambil. Ya, pencapaiannya itu diambil sedikit-sedikit itu ya. Ya, terima kasih. Baik, kalau saya lihat dari datanya Pak Darminto tadi ya, itu memang yang bermain medsos itu Gen Z katanya. Kita ini Gen apa ini Pak? Iya, iya yang baru-baru ya. Yang bermain medsos ini Gen Z ya, Gen yang milenial gitu ya. Yang kita mau sasar, yang kita mau target nih. Kita lock gitu jadi target kita gitu ya, seperti misinya BWA sih, jadi wakaf for lifestyle gitu ya. Bismillah ya, jadi memang perlu kita ngikutin inovasi-inovasi terbaru dari medsos ini ya. Yang lainnya mungkin mau menambahkan, silakan, kami persilahkan. Pak Ilham mau menambahkan? Enggak, Bu. Cukup, Bu. Baik. Kalau gitu, kita tutup saja atau bagaimana? Ada sedikit yang perlu saya sampaikan, Bu, sebagai kalimat penutup. Baik, Pak. Silakan, Pak. Jadi, bicara mengenai tadi ya, hadis tadi, Idamata Ibnu Adam, in qata amaluhu illa min salasin. Yang pertama, sedekah jariyah. Kenapa kita ngomong personal branding tadi ya, dengan bangun channel di YouTube, atau di TikTok, atau di Instagram, atau bahkan di blog ya, blog gratisan aja. Karena pengalaman saya waktu bikin di WordPress, itu sampai sekarang saya akses tuh blognya tuh masih ada gitu. Itu tahun 2006, saya bikin blog itu. Sampai sekarang masih ada gitu. Itu udah berapa tahun itu. Tapi kontennya ya itu. Kontennya nggak jelas waktu itu kan, waktu masih galau, masih mahasiswa gitu kan, nggak berisi konten-konten tentang dakwah, ajakan. Bayangkan, kalau bicara 3 amalan tadi itu kan ilmu yang bermanfaat, au ilmun yuntafa'u bih. Kalau kita bisa share ilmu kita di konten YouTube ya, di konten Instagram, di blog kita, blog gratisan aja, blogspot kah, atau di WordPress kah gitu ya. Kalau kita nggak ada wafat misalkan ya, tapi blognya masih ada, orang melihat konten kita, terinspirasi gitu, wah luar biasa. Pahalanya ngalir terus. Jadi motivasi kita bukan motivasi hanya materi, tapi juga motivasi dapat pahala gitu kan. Jadi memang ini dunia sosmed ini luar biasa sekarang, dunia 4.0 sekarang luar biasa, tinggal bagaimana cara kita memanfaatkan. Nah, salah satunya tadi, memanfaatkan ilmu-ilmu kita untuk di-share bagi orang-orang, mohon maaf, generasi baby boomers gitu ya. Generasi milenial ke atas ya, baby boomers ya, kayak misalkan mohon maaf ya Pak Husin, siapa lagi ya, Bu Endah, ini generasi baby boomers gitu kan. Sebetulnya orientasinya apa? Pahala ini kan. Ya bagaimana ilmu-ilmu yang udah dipahami, yang udah paling lama mengunyah asam garam kehidupan, bahasanya keren. Itu ditularkan dalam film, dalam konten gitu kan. Agar apa? Anak-anak muda, kita nggak berharap mereka banyak yang nonton. Kita berharap 1-2 yang terinspirasi dan mereka mau berubah, mau hijrah aja itu udah luar biasa gitu kan bahasanya. Yang tadinya misalkan sholatnya bolong-bolong, begitu lihat konten kita jadi sholatnya rajin, wah
kita dapat pahala itu, gitu loh. Walaupun cuma satu orang. Kita jangan berharap yang nonton 1.000, 2.000, sejuta. Gak usah berharap begitu. Satu aja udah keren gitu. Apalagi dari Pak Husin tadi kan udah punya tadi ya rencana. Wah, itu saya sangat senang sekali gitu kan. Apalagi dunia, karena saya lulusan keguruan ya. Jadi semangat berbagi itu sangat dominan memang di saya. Sampaikan. Walaupun gak ada yang tertarik, misalkan ya orientasi kita dengan Allah aja gitu. Bahwa kewajiban kita menyampaikan kebaikan, menyampaikan dakwah, ya udah. Manusia mau nerima alhamdulillah, nggak mau juga alhamdulillah gitu kan. Gitu kira-kira. Gitu Bu. Termasuk di sini sebagai digital fundraiser ini sebagai orang yang ngajak orang berwakaf, berdonasi, mau alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa gitu. Kenapa? Kita orientasinya adalah untuk ngajak kebaikan. Kontrak utama, hakikat kontrak kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala yang ngajak orang baik. Nah, itu kira-kira. Kalau ada yang salah dari saya, datanya dari saya pribadi. Kalau yang benar itu dari Allah. Kalau ada yang menyinggung perasaan atau kurang berkenan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, kontraknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalau begitu kita tutup aja langsung ya Pak ya. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Iya, Pak Husin. Terima kasih atas kerjanya. Ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Izin ya.